Jalan mereka, manhaj mereka, metode mereka, kaidah-kaidah mereka berdiri di atas 5 kata. Kaidah mereka, jalan mereka berputar di 5 kata ini. Itulah yang disebut dalam al-manhajus sawi. Dialah jalan yang betul-betul lurus. Dialah jalan yang lurus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. 5 pilar jalannya para habaib al-abi alawi. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga wara', yang keempat takut kepada Allah, yang kelima adalah ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah, cahaya apa ini? Pemberian apa dari Allah? Mereka selalu berdampingan dengan Al-Quran. Mereka adalah rumah kenabian dan rumah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di rumah mereka ada ilmu baik dahulu kala dan sekarang. Mereka adalah kaum yang ketika datang malam hari gelap gulita, kalian tidak mendapatkan mereka tidur di atas tempat tidurnya. Akan tetapi kalian akan mendapatkan mereka berdiri tegak seperti tiang-tiang yang ada di masjid. Mereka habiskan waktunya untuk sujud dan ruku untuk Allah Subhanahu wa taala. Pakaian mereka adalah pakaian takwa. Dan mereka dikenal dengan rasa malu. Dan mereka tidak punya tujuan dalam perkataan dan perbuatan mereka kecuali Allah Ar-Rahman. Perkataan mereka adalah kejujuran. Dan perbuatan mereka adalah petunjuk. Dan hati mereka telah dicabut dari dalamnya rasa dengki kepada sesama. Mereka memakai parfum, mereka memakai wangian Sayyidul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jalan mereka yang pertama adalah ilmu. Dan mereka terus bersama ilmu di siang hari dan malam hari mereka. Sebagian di antara habaib punya 20 majelis ilmu dalam sehari. Nafas mereka adalah ilmu. Ilmu yang dicari, bukan. Setelah ilmu yang dicari, yang dipelajari, baru datang ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan ada hamba-hamba Allah yang kami berikan rahmat dari kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan ilmu ladunni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Quran. Tidak ada amal baik kecil ataupun besar, baik di dalam ibadat atau di dalam kebiasaan sehari-hari, kecuali amal tersebut diambil dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Tidak ada di amal-amal mereka hal-hal yang makruh. Sebagian bahkan sampai hal-hal yang mubah pun udah berubah jadi ibadah. Dengan kadar ilmunya seseorang akan bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu derajat dengan derajat yang tinggi yang banyak. Setiap hari bertambah keilmuan. Mereka nggak kenyang walaupun nambah setiap hari. Dia ada 2 golongan yang nggak akan pernah kenyang. Siapa? Golongan pertama orang yang nyari ilmu. Golongan yang kedua orang yang nyari dunia, nggak akan kenyang. Talib ilm, orang yang nyari ilmu nggak akan pernah kenyang. Nyari terus dia cari. Setiap dia nyatet satu ilmu, satu hadis, dia nyari lagi yang lain. Setiap minum makin aus. Yang lebih aneh lagi orang yang orang yang aus tapi nggak mau minum.
Seperti orang yang nyari dunia, nggak ada kenyangnya, nggak ada habisnya. Orang yang nyari dunia, udah nggak ada habisnya, udah setahun, 2 tahun, nggak ada habisnya orang nyari, terus mau nambah orang yang nyari dunia. Nah, labtagha thalithan. Mantap. Nah, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata manusia punya 2 lembah emas, 2 lembah emas nih, nggak bakal habis, 2 lembah emas nggak kehitung. Maka apa yang akan dilakukan manusia? Dia akan nyari lembah yang ketiga. Walam ya'mur Allah nabiyahu an yatlub az-ziyadah min ayyi syai' illa min al-'ilm wa qur rabbi zidni 'ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memerintahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan sesuatu kecuali untuk menambahkan ilmu. Allah taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, qur rabbi zidni 'ilma. Katakan wahai Muhammad, zidni 'ilma, tambahlah ilmuku ya Allah. Asadatul alawiyyun ma'al 'ilm. Mereka para habaib, hakikatnya mereka hidup bersama ilmu. Allah mudah-mudahan meridhai mereka. Yang kedua daripada pilar jalan mereka adalah amal, mengamalkan ilmu. Mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Ini adalah pondasi. Ada seorang namanya Bal'am bin Ba'ura. Ini ulama ngetop. Iblis itu orang alim besar, ahli ilmu. Tapi di neraka tempatnya. Ilmu itu selalu menuntut untuk kita amalkan. Kalau kita amalkan, ilmu akan bertahan sama kita. Tapi kalau ilmu kita nggak amalkan, ilmu itu akan pergi. Orang yang paling celaka, orang alim yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat dalam ilmunya. Pada habaib Sa'ad al-Alawi mereka mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga adalah wara', kehati-hatian. Yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat, yang nggak jelas, yang abu-abu. Ada hal yang halal jelas, ada hal yang haram jelas, ada yang di tengah-tengah nih, yang abu-abu, yang nggak jelas, itu syubhat disebutnya. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Orang yang jatuh di hal yang syubhat, walaupun belum sampai haram, tapi syubhat, abu-abu, udah mepet-mepet, ujung-ujungnya bakal jatuh dalam hal yang haram. Yang keempat pilar daripada thariqah mereka adalah al-ikhlas. 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 Apa itu artinya ikhlas? Membersihkan hati kita dari mencari perhatian orang. Al-ikhlas ta'rifu tanqiyatul ihsasi min muraqabatin nas. Apa itu ikhlas? Beliau menekankan lagi, apa itu ikhlas? Engkau membersihkan perasaanmu dari mencari perhatian orang lain. Bahwa sesungguhnya bagi Allah lah agama yang murni. Di akhir surah Al-Kahf, inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala, qalu man akhlasa amalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Kahfi mengatakan Allah memberikan pahala yang besar bagi orang yang amalnya baik. Siapa yang amalnya baik? Ulama tafsir menjelaskan ayman akhlasa amala, siapa yang ikhlas di dalam menjalankan amalnya. Mereka para habaib Sa'ad al-Alawi. Kana ta'allumuhum wa ta'limuhum liwajhillah. Sesungguhnya belajarnya mereka dan mengajarnya mereka yurshidan. يعلمون ويتعلمون إخلاصا لله لا يريدون جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Nah, sesungguhnya belajarnya mereka dan mengajarnya mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang diharapkan, ikhwan. Al-ikhlas barakallahu fikum syarat sihhat al-amal wa qabul al-amal. Al-ikhlas syarat li sihhat al-amal wa qabul al-amal. Sesungguhnya ikhlas itu merupakan syarat dari keabsahan amal. Wa kullu amal la ikhlas fihi syirk. Sesungguhnya amal yang enggak ada keikhlasan di dalamnya, maka dia berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhahu fil jannah. Amin. Bab Madinatul Ilm. Sesungguhnya Allah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Allah muliakan wajah beliau di surga, dan beliau adalah pintu ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzul Fiqar. Hajama bisayf ala kafir fil ma'rakah biyaqtul kafir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia pakai pedangnya Dzul Fiqar pengen membunuh seorang kafir.
Akhirnya orang kafir itu ngeludah di wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau ambil pedangnya, nggak jadi mau ngebunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang nanya, wahai Ali, kenapa engkau tidak bunuh itu orang kafir padahal engkau udah ancang-ancang mau ngebunuh tadi? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu orang kafir tadi ngeludah di wajahku. Akhirnya apa yang terjadi? Aku tambah marah. Awalnya aku mau ngebunuh dia karena Allah, tapi begitu dia ngeludah aku marah. Akhirnya aku mau ngebunuh dia karena balas dendam untuk nafsuku. Apa yang terjadi? Berarti pukulan aku itu, tebasan aku itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aku ngebunuh dia nanti kalau aku bunuh karena aku mau membela hawa nafsuku. Ini bukan ikhlas. Itulah orang-orang yang ahli ikhlas. Ali bin Abi Thalib. Mereka menuntut ilmu. Orang-orang yang nggak ikhlas, mereka belajar ilmu untuk menuntun diri-diri mereka kepada neraka. Dan untuk menyelamatkan orang-orang yang ahli ikhlas, mereka belajar ilmu untuk menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan orang-orang dari api neraka. ليكون عالم ويستميل وجوه الناس إليه ويحترموه ويقبلوا يده ويفسحون في المجالس ويعظموه فهو ساعٍ في هلاك نفسه ودمار دينه. Sesungguhnya kata Sayyidina Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, siapa yang belajar ilmu untuk menarik perhatian orang, supaya dihormatin, supaya diciumin tangan, supaya disambut orang di mana-mana, maka orang yang belajar seperti itu bukan karena Allah, dia sedang menghancurkan dirinya dan menghancurkan agama. Harus kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang baca Quran di malam hari. Dia dengar ada orang yang lagi jalan di luar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lagi baca Quran di malam, ada orang jalan, sedikit diangkat suaranya. Habis itu dia tidur nggak lama setelah baca Quran. Dia ngelihat huruf-huruf Al-Quran yang dia baca jadi cahaya yang menerangi. Ajib. Tapi ada pembatas antara huruf-huruf Quran yang dia baca, ada pembatas yang isinya kegelapan. Ini apa nih batasan kegelapan ini nih? Aku baca Al-Quran. Allahu Akbar. Itu batasan kegelapan yang muncul itu gara-gara ketika kamu baca Al-Quran, tahu-tahu kamu dengar ada orang yang lewat, kamu kencengin dikit suara kamu supaya orang tadi dengar. Kemudian yang kelima dari jalannya mereka Sadat Al-Alawi, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah itu harus dibarengi dengan iman. Gak ada orang yang beriman itu gak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takutlah kepada aku, kata Allah, kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang keimanannya bergantung kepada kadar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. أشد الناس خوفا من الله محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءت السحابة ينزل المطر الناس يفرحوا وهو يخاف يتغير. Ada seseorang yang kalau turun hujan dari antara sahabat, orang-orang pada girang, tapi ada satu yang ketakutan. قالوا يا رسول الله لماذا تخاف؟ قال أخشى أن ينزل الحجر لأن نعصي الله. Allahu Akbar. Itu ternyata Rasulullah SAW. Kenapa kamu takut? Katanya, aku takut turun batu karena aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. جبريل عليه السلام Jibril alaihi salam خلقه الله على 600 جناح. Allah ciptakan malaikat Jibril alaihi salam dengan 700 sayap. كل جناح ما بين المشرق والمغرب. Setiap sayap itu besarnya antara barat dan timur. في ليلة الإسراء والمعراج 600 sayap atau 700. Nah, في السماء di malam Isra Mi'raj di langit, التفت إليه صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW menengok ke malaikat Jibril alaihi salam. وصغر جبريل حتى صار كالحلس البالي كالحصير البالي من خوف الله. Allah dilihat malaikat Jibril itu kecil
kecil sampai saking kecilnya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. تعبدنا الله أن نخاف منه. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita sebagai hambanya menganggap takutnya kita kepada Allah adalah ibadah. ومن خاف الله في الدنيا له الأمان الأبدي. Siapa yang takut kepada Allah di dunia, besok dia akan mendapatkan rasa aman yang abadi. ومن لا يخاف من الله Siapa yang tak takut kepada Allah, له الخوف الأبدي. dia akan nanti merasakan rasa ketakutan yang abadi. قال الله في الحديث القدسي Di hadis qudsi disebutkan, وعزتي وجلالي demi kebesaranku kata Allah Subhanahu wa taala, لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. aku tidak akan mengumpulkan untuk hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. Kalau hambaku takut kepadaku ketika di dunia, di akhirat akan aku berikan rasa aman kata Allah. وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. Kalau dia merasakan aman ketika di dunia, maka besok di hari kiamat akan aku berikan rasa takut kepada hamba. كان شاب يحضر عند سيدنا عمر بن الخطاب بالمدرسة. Ada seseorang pemuda yang hadir di madrasah di majelis Sayyidina Umar bin Al-Khattab. هذا الشاب امرأة تحب وتريد أن يدخل عندها البيت. Ada seseorang ini pemuda ini senang sama satu perempuan, dia pengen masuk ke rumah perempuan tersebut. فألحت عليه لازم تجي عندي تفضل عندي. Nah si perempuan tersebut ngomong ke laki-laki, ayo datang masuk ke rumahku, silahkan datang masuk ke rumah. قال عندما أخرج من عند سيدنا عمر أتي إليك. قال كان ذاهب إلى مدرسة سيدنا عمر. قال إذا خرجت من سيدنا عمر سآتي إليك إلى بيتك. Kata pemuda tersebut, dia lagi di tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab di majelisnya. Kalau aku udah keluar dari majelis Sayyidina Umar bin Khattab, aku akan datang ke rumahmu wahai perempuan. فخرج من المجلس. Akhirnya laki-laki ini keluar dari majelis Sayyidina Umar bin Khattab. وذهب معها إلى بيتها. Akhirnya ini laki-laki pergi sama si perempuan tadi ke rumahnya si perempuan. وعندما أراد أن يدخل بيتها عند العتبة عندما رفع رجله كذا. Ketika dia pengen masuk satu kakinya ke rumahnya si laki perempuan tersebut, ذكر الله. diingat Allah Subhanahu wa taala. فقال الله وخر مغشيا عليه. Akhirnya begitu dia pengen masuk ingat Allah, teriak Allah, langsung laki-laki itu pingsan. حركوا خايفة المرأة فضيحة. دعت جيرانها تعالوا شيلوا فضيحة الناس ايش بقى عندي هذا الرجال. النساء الجيران اخذوه الى قريب بيت ابوه وطرحوه وهربوا. Ini perempuan langsung teriak karena takut malu kan perempuan tersebut. Perempuan ini teriak, ini ada apa nih, ada laki-laki ini pengen masuk rumah saya, tolong angkat dia laki-laki, angkat laki-laki. Ada perempuan datang, ngangkat laki-laki ini, ditaruh, dilempar di dekat rumah bapaknya. أبوه يسأل أين ابني تأخر الولد أين ابني تأخر. Bapaknya nanya, mana anakku ini terlambat, mana anakku nggak datang. خرج حصله مرمي في الأرض. Dia begitu bapaknya keluar dari rumah, dia lihat anaknya lagi terpapar di atas tanah. أخذه البيت شلوه البيت. Bapak ini ngangkat anaknya ke rumah. مريض ما يقوم ما Dalam يقدر. keadaan sakit nggak bisa berdiri. سيدنا عمر يقول فين هذا اللي يحضر عندي الشاب اللي يحضر مش موجود أين هو. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, mana pemuda yang biasa hadir di majelisku ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. قالوا مريض يا أمير المؤمنين. Ya, mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, anak muda tersebut sakit, wahai Amirul Mukminin. قال لهم نقوم نزور. Akhirnya kata Sayyidina Umar, udah, ayo bismillah, kita mau datengin dia, mau tengokin. وصلوا إلى عنده. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab sampai ke rumahnya orang tersebut, قال مالك إيه اللي حصل إيش المشكلة. Sayyidina Umar nanya, ada apa? Itu kenapa kok tiba-tiba sakit begini? Ada masalah apa? قال امرأة طلبتني آتي إلى بيتها وهي أجنبية. Dan dia cerita, ada perempuan ajnabiyah yang gak dihalalkan untuknya, minta kepadaku untuk aku masuk ke dalam rumahnya. قال وتبعتها. Dan aku ikuti perempuan tersebut. وعندما أردت أن أدخل بيتها. Dan ketika aku pengen masuk ke dalam rumahnya, ذكرت الله. aku ingat sama Allah. فقال في هذيك ويصف لهم قال الله ومات. Dan langsung ketika itu, si anak muda ini cerita nih sama Sayyidina Umar. Dan ketika kau masuk rumahnya, aku teriak Allah. Ketika lagi cerita, anak muda langsung meninggal dunia, saudara. حزن سيدنا عمر كثير. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab sedih. صلوا عليه ودفنوه. Dan Sayyidina Umar bin Khattab bersama para sahabat sholatin anak muda tersebut عند القبر. Dan ketika di kuburannya, قالوا سيدنا عمر Sayyidina Umar berkata, يا غلام wahai anak muda, أبشر ambillah kabar gembira. فالله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. Allah berfirman dalam Al-Quran, bagi mereka yang takut Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua surga. فسمعوا الصوت من القبر يقول Dan mereka orang yang hadir di pemakaman, mereka mendengar ada suara dari dalam kuburan. والله يا أمير المؤمنين لقد أعطاني الله الجنتين. Sedangkan kuburan ada suara keras, semua yang hadir di pemakaman teriak, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, Allah telah memberikan kepadaku dua surga.
الذي يجعل الله أحقر الحاضرين إليه أحقر الناظرين إليه ما مش مؤمن. بعضهم يعمل عمل لو في صغير ما يستحي، لو في أحد يشوفه يستحي، لو في حتى مجنون يستحي، لو في بهيمة ما يستحي. طيب الله ما وهو معكم أينما كنتم. نظر الله إليك زي نظر البهيمة. أي إيمان هذا؟ Sebagian orang ada yang malunya sama sesama manusia. Ya, kalau lihat ada orang kecil, anak kecil yang lihat dia nggak malu, tapi orang dewasa lihat dia malu. Ada binatang lihat dia nggak malu, tapi kelihatan orang dia malu melakukan maksiat. Syuh, ente malu sama manusia? Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Allahu nadhiri. Allah selalu melihat. Allah hadiri. Allah selalu hadir. Allah muttalun alai. Allah selalu mengetahui apa yang aku lakukan. Allah la takhfa alaihi khaifah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak samar bagi Allah hal apapun. Allahu aqrabu ilayya min hablil warid. Allah lebih dekat kepadaku daripada urat nadiku sendiri. Allahu ya'lamu sirra wa ma yakhfa. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa-apa yang tidak nampak dan apa-apa yang dirahasiakan. fa idan 'arafna al-'alawiyyun wa antum imtidad lahum وأثر من آثارهم وبركة من بركاتهم عندما جمعوا 5 كلمات. الله أكبر. فمن جمع ال5 الكلمات مشى في الطريق، من نقص خرج عن الطريق. الله أكبر. الله أكبر. Kata beliau, itulah jalan yang mereka merasa adalah di'alui para habaib. Dan kalian ada di jalan mereka, mengikuti jejaknya mereka. Kalau kalian menjalankan 5 hal ini, saudara, yang tadi disebutkan. Siapa yang menjalankan 5 hal ini berarti dia berjalan di jalan para habaib saja dan di'alui. Siapa yang keluar dari 5 jalan ini, saudara, berarti dia melenceng dari jalan saja dan di'alui. وهي العلم Jalan 5 itu apa? Yang pertama ilmu, والعمل yang kedua amal terhadap ilmu, والورع yang ketiga adalah wara', kehati-hatian, والخوف yang keempat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, والإخلاص. yang kelima ikhlas tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala.